Oke, sekarang kita mulai bab 10 ya. Kemarin bab 9 belajar apa aja sama Baby Sensei? Bab Ayo, 9 Heeh. mengenai anggota keluarga, Mm-mm. kemudian juga untuk kata sifat kayak eh, ki, juzu, penggunaannya, kemudian Oke, apa kemudian lagi? Oke. keterangan yang memiliki tingkat kata keterangan yang dibagi untuk tingkat sama kuantitas yang pakai yogo, daitai, koshi, Oke, sama berarti apa lagi tuh? Terus apa lagi? Terus apa lagi? Itu eh, udah. yogo, daitai, sukoshi, sama Mm-mm. zen untuk yang tingkat sama yang kuantitas. Takutan, kursi, stenzen. Hmm, Oke. Eh, Kemarin gimana? Ada yang masih bingung nggak? Kayaknya bisa lah ya. Bisa lah ya. Bisa lah ya. Berarti udah dapat partikel baru belum ya dari bab 9? Ya, ya itu. Partikel gak ya? Dijelasin kah partikel gak buat apa? Gak. Ya, gak apa-apa sih. Sebenarnya partikel gas sama uap itu fungsinya paling banyak. Kayak bakal bingung nanti kalau makin dipelajari makin bingung. Baiklah. Sekarang kita mulai bab 10 ya. Bab 10 ini pelajaran tentang kalau pernah apa belajar posisi, terus udah gitu belajar untuk menyatakan keberadaan makhluk hidup atau keberadaan benda mati. Oke, kita mulai dari vocabnya dulu. Eh, Vocabnya door. Kita mulai dari posisi. Oke, udah ke spoil. Jadi ya kita perhatiin bolanya ya. Ada anak-anak, ada anak laki-laki. Bolanya itu yang gambar pertama posisinya di Tas kepala. atas ya. Oke, berarti benar atas. Bahasa Jepangnya pernah dengar atas? Kue, Iya, tadi kan udah ke-spill ya. Udah udah ke-spill ke enter. Oke. Kalau sekarang bolanya ada di mana nih? Bawah. Bolanya ada di bawah, betul. Berarti bahasa sta, Jepangnya pernah dengar? Nah, udah ke enter belum sih? Udah ya. Oke. Terus sekarang bolanya, nah ini kalau kalau dari saya sih sebelah kiri ya bolanya. Minasem juga sebelah kiri kan ya? Ya kan ya? Kalau sebelah kiri pernah dengar bahasa Jepangnya? su, Pernah dengar? Kalau nggak apa-apa sih, kan baru belajar. belum. Belum ya. Kiri itu hidari, kalau kanan migi. Oke, tadi atas apa atas? Kue, Atas ue, bawah? sita, Bawah shita. Oke, kalau kiri Hidari, bidari, hidari, kalau kanan migi, migi. Oke. Lagi ya, kanan. migi, Oke, atas, kue, kue, bawah, sita, kiri, hidari, hidari, kiri, hidari, kue, atas. hidari, Oke, mi, kanan, kue, bawah. migi, mista, Oke. Tambah lagi. Kita sita, lagi-lagi fokus ke bola. Yang gambar sebelah kiri itu bolanya ada di mananya layar. depan.
Ada di depan, betul. Pernah dengar bahasa Jepangnya? Fronto. Mae ya? Mae. 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 Oke. Kalau ini berarti gambar yang sebelah kanan, bolanya ada di Belakang. belakang. Pernah dengar bahasa Jepangnya? Belum. Ushiro. 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 Oke. Kiri-kiri tadi apa kiri? Hidari. 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 Oke. Bawah? Ta. Shita. Bawah apa bawah? Shita. Tak. Oke. Belakang? Shiro. Mae. Ushiro. Belakang Ushiro ya. Ushio. Belakang Ushio. Ushiro. Iya, belakang Ushiro. Terus kanan? Minggi. Kanan Migi, betul. Atas? We. Depan? Mae. Mae. Oke, belakang? Ushiro. Ushiro. Kanan? Migi. Atas? We. We. Kiri? Hidari. Dari. Bawah? Sta. Ushiro. Shita. Shita. Bawah. Kita. Depan? Mae. Mae. Belakang? Ushiro. Oke, sip. Nah, di sini bolanya yang gambar sebelah kiri, gambar pertama ya, itu bolanya posisinya ada di Dalam. apanya? Box dalam ya. Di dalam itu pernah dengar bahasa Jepangnya? In. Bahasa Jepang. Pernah dengar? Ino. Belum. Belum ya. Dalam naka, kalau luar pernah dengar juga? Belum Salah juga. satu nama makanan. Soto. 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 Ingat aja makanan. Kalau mau beli soto, mesti pergi keluar kan. Nggak ada yang canda, tapi itu cara saya ngafalin dulu. Oke. Dalam naka, luar soto. Oke. Berarti kalau belakang tadi apa belakang? Hiro. Belakang Ushiro. Ushiro, betul. Kalau kiri-kiri? Hidari. Oke. Dalam? Naka. Oke, dalam naka. Terus atas, atas, atas? Apa ya? Atas? We. Atas uwe, oke. Luar? Soto. Soto, iya. Luar soto. Satu lagi deh. Kanan? Minggi. Tinggi Gi. ya. Oke. Terus di sini tong sampahnya terletak di Tengah. tengah ya, atau di antara lah ya, di antara dua tempat tidur di tengah. Oke, di antara atau di tengah, sorry. Bahasa Jepangnya pernah dengar? Belum. Aida. Aida. Kayak nama orang ya, Aida. Ya sih, ya udah lah ya. Terus di sini tong sampahnya itu kan posisinya di sekitaran ya berarti. Karena kan nggak jelas nih sebelah persis atau di depan, pokoknya ada di sekitar ya. Apa tempat tidur, soba, kayak nama makanan, soba. Oke, selanjutnya di sini artinya sama-sama di sebelah, tapi yang satu tonari, yang satu yoko. Kira-kira minasang ada yang pernah dengar nggak nih perbedaannya apa? Sebenarnya di sebelah juga soba bisa juga. Jadi di sebelah, ya mungkin karena bahasa Indonesia itu apa ya, sama vocabnya dikit ya. Jadi ketika bilang di sebelah, di Sebelah dalam kanan bahasa ya. Jepang, bukan, kan kanan tadi udah. Kanan apa kanan? Enggak, di sebelah kanan beda nggak? Tonari itu sebelah kanan. Bukan? Tonari. Kan ada kanan tadi. Kanan apa kanan? Igi. Kiri, kiri, kiri. Hidari. Beda. Di sebelah itu, di sini konteksnya kalau kita ngacu ke bahasa Indonesia ya itu ada tiga. Tadi ada soba, itu sama kayak di sebelah juga. Tonari iya, Yoko iya. Cuman kalau di soba, kalau sebelahnya soba, dia lebih ke sebelah dalam artian psikologis ya.
Kayak kalau lagu tuh di sisiku, tapi kan nggak literally di sebelah gitu loh. Kayak gitu. Itu soba. Jadi lebih ke faktor psikologi sebenarnya lebih sering dipakai untuk itu. Kemudian tonari sama yoko bedanya. Nah, kita fokus ke yoko dulu ya. Tempat tidurnya di sini ada yang coklat. Coklat. Kalau yoko, pokoknya ya sebelah. Mau itu sebelah persis atau tidak, pokoknya di sebelah. Selama posisinya di sebelah, ya yoko. Kayak gitu. Nih, kita fokus ke, loh, kok nggak ada ya? Ih, sebel. Bentar ya. Kita fokus ke sini ya. Yang tengah-tengah. Fokus ke, kok nggak bisa? Bentar. Gemes. Kayak touchpad-nya udah mulai rusak. Bentar ya. Kok nggak bisa? Ya udahlah. Jadi kalau Yoko itu nggak mesti yang sebelahan. Jadi mau ya pokoknya selama dia ada di sisi sebelah ya itu Yoko. Jadi tempat tidur yang sini, terus yang di sini, yang di sini, yang di tiga sebelah kanan, tiga sebelah kiri itu hitungannya Yoko. Sedangkan kalau Tonari itu benar-benar sebelah persis. Gitu. Perbedaannya Yoko sama Tonari. Itu ya. Perbedaannya gitu Kok doang sih. sama aja kayaknya? Kenapa? Kok sama aja kelihatannya? Cuman yang Iya, karena Yoko, gambarnya sih. yang Yoko ada 3 kiri kanan. Tonari. Bukan gitu. Jadi kalau Yoko itu ini kan kasur tempat tidurnya ada 7 ya, tengah-tengah ini kan. Jadi pokoknya 3 kasur nih kasur. 1, 2, nggak bisa sih, kayaknya lemot apa gimana ya. 2, maaf ya 3 yang sebelah kiri itu Yoko. Jadi kalau misalnya kita di tengah-tengah mau ngebilangin kasur yang nomor 2 itu bilangnya Yoko. Karena posisinya sama aja sebelah. Tapi kalau Tonari itu benar-benar harus di sebelahnya. Benar-benar pepetan gitu sebelahnya. Kayak Yang di gitu. atas kan juga berpepetan Yokonya. Cuman lebih banyak kan? Di atas kan juga mepet itu. Kalau lihat gambarnya ya. Cuma 3 kiri, 3 kanan. Iya. Kalau bawah mepet Maksudnya juga. gini. Hmm. Maksudnya gini, ini kan ada kasur yang di tengah ya, Pak. Nah, Hmm. kasur yang kedua itu kan ada jeda nih, karena dihalamin sama kasur yang pertama kan. Iya kan? Kita fokus ke kasur yang tengah nih, yang dia terang sendiri warnanya. Hmm. Ketika kita mau bilang posisi kasur nomor 2 yang saya lingkarin, itu ada di sebelah mana kasur yang X sini, kita bilangnya Yoko. Karena dia tidak persis sebelahan, karena ada penghalang nih, si kasur nomor 1. Sedangkan kalau Tonari, ketika kita mau bilang kasur 1 itu posisinya di mananya kasur X, maka Tonari. Karena benar-benar sebelahan, nggak ada benda penghalang atau jeda apapun. Gitu. Ya. Tapi gambarnya salah ini. Oke. Kalau gitu mungkin kalau ada saran gambar lain, Kalau bisa ya di grup. Ibu, Soalnya, iya. misalnya saya di atas itu tidur di kasur yang tadi nomor 1 ya. Misalnya, Mana, udah dihapus. Bentar, berarti ini satu gini ya, yang ini. ya, itu Nah, saya bisa menggunakan Yoko, bisa menggunakan Tonari. bisa, tapi lebih afdol pakai Tonari. Karena ini kan misalnya saya di kasur yang X nih. Terus Welisang di kasur nomor 1 nih, misalnya posisinya. Nah, lebih afdol memang menggunakan yang Tonari, karena kita sebelahan, mepet banget sebelahan. Tapi misalnya nih, Welisang ada di kasur nomor 3 nih, saya gambarin di sini ya. Misalnya posisinya Welisang di sini. Saya masih nih sama di kasur yang X. Lebih afdol ya benar-benar pakai Yoko, karena kalau Tonari kita posisinya nggak sebelahan gitu. Ya gambarnya salah ini kamu. Baik.
Kalau gitu, sekarang kita pindah. Ada lagi nggak ya? Nggak ya? Oh, nggak ada. Udah masuk ke bumbu, cepet banget. Ya Allah, aku kaget ya Allah. Oke, kalau gitu coba tes lagi deh. Apa ya, ya, ya kaget sih. Udah nyampe bumbu aja tumben ya, cepet banget. Oke, kiri apa? Kiri, kiri, kiri. Hindari. Hindari, oke. Kanan, kanan. Ini Migi Gigi, oke. Kalau dalam, dalam, di dalam. dalam naka, Oke, di luar. soto. soto, Soto, makanan. Pokoknya ingat aja makanan. Terus atas, Kue. we, oke. Bawah, sita, sebelah persis, sebelahan. sebelah tonari, Oke, sebelah aja. Yoko. Yoko, oke. Sebelah aja. Oke, kalau di antara, in between. Di antara, in between, Aida. Aida, betul. Oke. Mana lagi ya? Bawah, 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 bawah. bawah, bawah apa tadi tuh? Tadi Welisa udah nyebut ya. Cita. Sita, betul, ya. Terus, apa lagi ya? Satu lagi deh. Hindari, Oke, Hidari apa Hidari? Hidari apa Hidari? kiri, Kiri, oke. Kiri. Oke, sekarang berarti Aida, Aida Aida di dalam, di antara, di antara, oke. Terakhir deh, sekeliling, soto soto Luar. luar. di luar ya. Kita kalau mau makan soto pergi keluar dulu, keluar rumah dulu maksudnya. Itu dulu cara saya ngafalin sih. Oke, kita masuk ke bumpo. Jadi di sini bumponya kalau Minasang punya buku Minano Nihongo, itu ada yang namanya Arimas sama Imas. Pernah dengar kata Arimas? Atau mungkin kayak pernah disinggung nggak sih di bab 9, kalau nggak salah, Arimas? Suka ya. Eh, suka Arimas. bukan. Arimas itu, ya nggak sih bab 9 kalau di buku Minano Nihongo? Ada Arimas. Arimas Arimas. apa? Punya. Oke, punya. Selain punya, contohnya apa nih kalau bab 9 kemarin Arimas belajarnya gimana? Watashi wa baiku ga arimas. Watashi wa baik juga Arimas. Berarti artinya, Punya sepeda motor. Saya punya baiku, sepeda motor. baiku tuh sepeda motor ya? Tar, kadang harus waktu Iya. tuker baiku, sepeda Hah? apa sepeda? Sepeda Jitensha kan ya? Jitensa. Astagfirullah. Kalau baiku, Sepeda motor. Wah, jagoan iya, murid sepeda gurunya. baiku. Sepeda Oh ya, motor. motorcycle. Eh, Motorcycle, oke. Soalnya saya dengernya dulu otobaiku. Bener gak Oh, sih? Otobaiku. Motor ini sepeda motor. Kita artarnya udah mulai keblinger Jitensha, baiku, otobaik. Ya udahlah nanti gampang. Oke, berarti baiku itu sepeda motor. Berarti Arimas itu punya ya. Nah, tapi untuk di bab 10 kali ini Arimas ini juga bisa berfungsi untuk menyatakan keberadaan. Tapi kalau Arimas dia khusus untuk benda mati. Kalau Imas dia untuk manusia dan hewan aja. Makhluk hidupnya kalau di bahasa Jepang, maksudnya untuk konteks Arimas Imas hanya manusia dan hewan. Kalau di biologi kan tumbuhan masuk ya, makhluk hidup kalau di biologi. Tapi sayangnya di bahasa Jepang dia tidak masuk ke makhluk hidup, berarti dia tidak memakai imas, melainkan arimas, karena tumbuhan dianggap tidak bisa bergerak. Tapi iya nggak bisa gerak kan ya, maksudnya kalau manusia bisa berpindah tempat, bisa jalan, bisa lari-lari, bisa ngambil barang, bisa ngapain, tapi kalau tumbuhan kan nggak bisa. Kayak dia stuck di satu tempat, makanya dia dibilangnya arimas, bukan imas. Oke, kita masuk ke bumpa yang pertama. Kita mau nanya nih, di sini ada siapa? Polanya kita pakai kata tunjuk. Masih ingat kata tunjuk yang koko, soko, asoko? Masih ya. ingat? Oke, di sini ada salah romaji ya sebentar. Di sini jadi polanya kata tunjuknya yang depan dulu pakai koko. Koko nih.
Dare ga imasu ka, bukan gak ya ini. Dare. Koko ni dare ga imasu ka, berarti di sini ada siapa? Imas itu sebenarnya ada ya. Tadi kan udah dibilang imas, arimas tuh ada. Soko ni dare ga imasu ka, berarti artinya Siapa di sana? oh ya di sana ada siapa? Di sana ada Ada siapa? siapa? Oke, kalau asoko ni dare ga imasu ka, berarti Di situ ada siapa? di situ ada siapa? Oke, itu untuk menanyakan ya. Di sana ada siapa? Di situ ada siapa? Di sini ada siapa? Kayak gitu. Nah, jawabannya misalnya koko ni kodomo ga imas. Berarti artinya Di sini di sini ada ada apa ada tadi? siapa, Wailisa? Anak-anak kodomo. Anak-anak. Ya, ada anak-anak. Oke. Soko ni neko ga imas. Berarti Di Di dalam ada kucing ya, neko kucing ya. betul, neko kucing ya. Soko neko soko apa kucing. soko? Toko di Di sana. sana. Oke, di sana ada kucing. Oke. Asoko ni Oriya-san ga imas. Berarti Di sana ada Tuan Aulia. oke, di sana ada Aulia-san ya. Gitu. Hmm. Coba contoh bikin deh dari Minasang satu. Ada yang mau nyoba? Suka dah bingung lah. Hewan imas ya. Bahwa sakana nggak imas. Gimana maaf Wilson, gimana? Pokoknya Mm-mm. takusang sakana nggak imas. Toko ni sakanaga imas. Oke, berarti artinya Di Di sini sana ada ikan. ya, ini ada ikan. oke, di sini ada ikan ya. Oke. Eh, habis itu ada yang mau coba bikin lagi? Pokoni sakanaga imas. Kalau konteksnya kayak gitu, pokoni sakanaga imas berarti ikannya hidup ya. Ikannya hidup. Kayaknya udah mati. Tapi, nah kalau udah mati bisa. Pokoni sakanaga arimas itu bisa. Konteksnya misalnya nih, situasinya tuh kayak kalau Minasang ke pasar, ada ikan kan berjejer gitu. Ya itu ikan itu pun juga disebut sakana. Tapi karena dia sudah udah mati, maksudnya udah mati ya, makanya dia jatuhnya arimas gitu. Gitu ya. Apalagi mau contoh apa lagi? Kalau imas tadi udah nih kokoni sakanaga imas. Habis itu kalau soko soko soko. Soko. Tadi kan Soto koko udah. luar. Soko. Soko. Soto ya. Bukan, ini kata tunjuk. Oh, soko. Soko. Soko di sana. Ya, soko. Ada yang mau coba pakai kata soko? Soko ni neko ga imas. Ya. Ya, itu kan udah dicatat tanah tuh, udah di PPT. Oke, binatang lainnya yang Minasang tahu apa binatang? Soko ni inu nggak imas. Ah, sokoni inu ga imas inu apa inu? Guguk ya. Gugu. Kenapa sih pada takut bilang anjing? Gak apa-apa. Mungkin karena ini ya konotasinya negatif ya, sering dipakai untuk kata yang tidak baik. Kata-kata tidak baik apa sih? Kata umpatan ya. Kalau bahasa Jepang, kata umpatan itu waruguchi. Ya, Baru mana sih kucing. anotet? Waruguchi. Odai Bentar kucing. ya.
Bukan, beda. Waru itu dari kata warui. Masih ingat kan warui artinya apa warui? Jelek. Ya, waru itu kayak jelek, buruk, jahat ya. Kalau untuk manusia yang kayak gitu-gitu. Dari kata warui, gucinya itu mulut kuci. Waru guci. Jadi sesuatu yang buruk yang keluar dari mulut berupa tuturan berarti ya. Nah, itu kata-kata umpatan maksudnya. Jadi waru guci. Waru guci dame dayo, jangan ngomong kasar ya gitu misalnya. Oke, jadi Soko gimana Soko? Toko ini Ayo ada itu yang mau ngasih Soko. Soko nih Inuga Imas. Oh iya tadi udah maaf ya. Terus kalau Asoko gimana? Iya, Sensei. Hai Ririn Sang. Sumimasen, telat lagi. Gak apa-apa, gak Baru apa-apa. datang, Sensei. It's okay, it's okay. Iya. Ririn Sang mau nyoba Asoko? Eh, Asoko ni Hmm? Eh, bentar. Betul? Asoko Minasang ni kok mau nanya? Heeh. tomodachi no okasan ga imasu. Oke, Asoko nih tomodachi. Oh, enggak kedengaran ya. Tomodachi no okasan ga imasu. Oke, enggak. Betul. Soalnya gini, di suara saya Ririn Sang itu Oh, kayak delay gitu. Apa saya yang delay lagi jangan-jangan? oh iya enggak, memang di daerah saya ini Oh, sinyalnya agak oh nggak apa-apa. terhambat, Sensei ya. Oke. Eh, Asok, ulang lagi ya. oke baik. Asoko ni, Mm-mm. Asoko ni tomodachi no okasan ga imasu. Tomodachi no Tomodachi okasang atau no okasang no okasan tomodachi. ga, oh, okasan no tomodachi ga imasu. Oke, Maksudnya jadi teman ibu saya gitu. iya, jadi mau bilang gitu kan Rinsang temannya ibu gitu kan ya? Mm-mm. Ya, kalau di bahasa Jepang ibunya dulu yang disebut, baru temannya ibu gitu kalau bahasa Indonesia kan. Berarti kalau di bahasa Oh, Jepang dibalik ibunya dulu yang disebut berarti okasang dulu, oh, habis itu tapi kalau baru ibunya teman, tadi saya ibu. mau nyebutnya ibunya teman sih sebenarnya. Jadi maksudnya ibunya Ririn punya teman. Ibunya Ririn Sang punya teman. Enggak, ibunya teman saya gitu. Gimana, Sensei? I- Ibunya teman saya. Oh, teman. Oh, jadi oke, jadi Ririn Sang punya teman. Temannya ini punya ibu. Iya, iya. Heeh. Heeh. Nah, maksudnya Ririn Sang Jadi mau mention benar yang si mana? Yang Tomodachi no oh yang Okasan pertama nggak Imas? Oh iya, Okasang no betul berarti ya. Tomodachi. Berarti benar. Oke, sip. Oh, Oke. oh Iya, iya ya. Okasang no Tomodachi. Iya, berarti ya benar kalau Benar kayak nyebutnya Okasang ya, Okasang gitu ya. Karena Okasang. Ha. orang lain, ibu orang lain. Iya, oke. Iya Oh, hai benar. hai. Betul. Mm-mm. Ha. Oke, Okasang no Tomodachi ga imas. Oke. Oke. Kalau Oke. ini bisa nggak Asoko ni nekutai arimas? Benar nggak itu? Oke, kan kita lagi belajar IMAS nih, Pak. Oh, imas. Pelan-pelan ya. Hmm? Iya, ini kita IMAS dulu. Kenapa? Soalnya paling gampang kan ngomongin makhluk hidup gitu. Jadi Oh, IMAS imas. dulu dari baru Arimas. Tapi sebenarnya bisa. Kita coba Baik. ya di slide selanjutnya. Polanya sama kayak tadi. Koko nih, tapi bukan dare. Nani ga arimasu ka? Koko ni nani ga arimasu ka? Kenapa nani? Karena yang ditanya bukan benda hidup ya, bukan makhluk hidup tapi benda mati. Makanya apa? Bukan dare lagi. Koko ni nani ga arimasu ka? Soko ni nani ga arimasu ka? Asoko ni nani ga arimasu ka? Koko ni nani ga arimasu ka? Di sini ada nani apa nani? Apa? Titik-titik. Apa? Ya, Hah? nah apa? Di sini ada apa? Soko ni nani ga arimasu ka? Berarti Kuni. ada apa? Di sana ada apa? di sana ada apa? Betul. Asoko ni nani ga arimasu ka? Di situ ada apakah? Di Di situ situ ada apa? apa?
Atau bisa dibalik, ada apa di situ, ada apa di sini, ada apa di sono, gitu misalnya bisa. Oke, arimas itu benda mati, jadi selain manusia dan hewan. Dah clue-nya di situ. Koko ni niwa ga arimasu. Berarti artinya, Kok di sini mm-mm, niwa ini artinya niwa apa? Ayo niwa. belum niwa. Niwa itu, niwa apa? Ayo niwa. Niwa, niwa, niwa. Ayo Niwa niwa apa niwa? belum ada niwa. Niwa apa? Ayo niwa. Niwa itu kebun, garden, Iya. taman lebih ke taman ya. Koko ni niwa ga arimasu. Oke, lebih ke taman ya. Koko ni niwa ga arimasu. Terus soko ni koen ga arimasu. Koen taman juga sih. Cuman kalau niwa ini lebih ke kayak taman yang di depan rumah gitu loh. Bisa ngebayangin? Kalau koen dia taman yang lebih gede lagi. Semangat. Oh, Kalau niwa itu lebih ke kayak taman di rumah, niwa. pekarangan ya. Pekarangan ya. Oh, makasih. Pekarangan boleh bisa. Kalau koen dia lebih ke taman dan sifatnya publik gitu loh. Kayak apa ya? Taman Ya, umum, ya, Senopati kayak taman Park umum. apa? Ih, mainnya Senopati. Mainnya Senopati. Ya ampun, gaul banget. Iya, kayak macam, iya bener, kayak Kakak Senopati. kan Senopati. contoh. Iya bener-bener, tapi bener kayak taman di Senopati. Ya, tuh kepikiran aja Senopati ya. Ya Allah. Iya, Maunya ada apa Senopati? ya bener sih, bener. Ya, soko nih koeng nggak masa jadi kalau niwa itu pekarangan rumah, kalau koeng dia ke taman yang publik ya kayak tadi Pak Ainal Sang nyontohinnya taman yang di Senopati kayak gitu. Terus asoko nih yubin kyoku ga arimasu. Berarti artinya Yubin Kyoki. Yubin kyoku itu pernah saya kasih di bab berapa ya? 3 kalau nggak salah. Bang ya, Udah dari apa? bang. Bang, bang, bukan. Ayo apa? Kantor pos. Ibn Betul, Yubin Kyoku kantor pos ya. Masuk ni Yubin Kyoku ga arimasu. Berarti artinya Di sana ada kantor pos. di sana ada kantor pos betul. Eh, eh, coba kasih contoh dari yang Koko. Ada yang mau nyoba? Benda mati. Pokoknya benda mati. Nggak mesti terpaku tempat, tapi bisa benda dalam bentuk barang juga bisa. Kokoni Mm-mm. ga simbun. Gazebo. Di sana di sini ada koran. Koran, Kan ada koran bahasa Jepangnya apa minasang? Koran ada yang pernah simbun. dapat gak sih? Shimbun betul. Pokoknya shimbun nggak arimasu. Oke. Jadi Terus shimbun ya koran. yang nulisnya kokoni pakai kokoni ga simbun apa kokoni simbun aja? Oke. Koko nih lihat di kotak-kotak hijau ini ya. Jadi polanya itu kata tunjuk. Mau koko, soko, asoko, pilih salah satu. Terus habis itu dikasih partikel nih. Baru bendanya, misalnya koko ni niwa misalnya. Habis itu tambahin partikel ga, baru arimas. Aduh, Dilihat pusing. pola atas apa di kotak sini ya minasang. Kokoni Pilih salah satu. simbun ga arimas. Itu ya? Iya, betul. Jadi ini kenapa ya tumben? Koko. Oke, kita udah pilih koko nih ya. Koko nih
Benda matinya apa? Shimbun, Cimbung. Habis itu partikelnya tambahin apa? ga Ga. arimasu. Oke. Sekarang kalau lokasi, maksudnya nama gedung lah, misalnya ya. Kita coba pakai Soko. Soko ni, ada yang mau ngasih contoh? Soko ni apa ya? Gila. Eki nggak? Nama apa? Nggak. Soko ni eki nggak arimasu. Oke, Imas apa Soko, Arimas? soko ni Arimasu. eki, eki ga Arimas ya. arimasu. Oke. Soko ni Ekiga Arimas. Berarti artinya, Di sini ada Ada stasiun. stasiun. oke, Soko artinya apa? Di situ, di sana. Di sana ya, di sana ada stasiun. Oke, sekarang kita coba pakai Asoko. Coba nama tempat lagi atau mungkin ruangan, nama ruangan coba. Asoko ni Soko ni Mm-mm. Tusokang. gaikaku ga arimasu. Ini mau nyebut apa nih? Universitas. Oke, bahasa Jepangnya universitas, kampus ya apa? Gaikaku. Gaikaku atau Daigaku? Gaigaku. Dai Oke. Soalnya di saya kedengerannya Ainal-san bilangnya pakai huruf G. Gaigaku. Makanya tadi saya tekanin Gaikaku atau Daigaku. Gaikaku. Gaikaku nggak ada. Gaku. Salah juga. Iya. Daigakko, Gaikako. Apa? Kampus apa kampus? Daigaku, Daigaku ya. Kayaknya ya. Daigaku ya. Oke, kalau sekolah apa sekolah? Oh, Gakko, Gaikaku. Oke. Gakko. Oke, kita review lagi deh lokasi. Kantor pos tadi apa? Yang Yubing Yubing Kyo. Gaku. Pinjok. Ini udah ada ya. Yubing Kyo. Sorry. Sumimasen. Yubing Kyoku. Oke. Rumah sakit apa rumah sakit? Byon Yoin, Yunki. Nah, kalau Yoin. sakit, Byoki. Sakit. Sakit Byoki. Rumah Jadi sakit kayak Yoin. kayak anaknya Ririn Sang ya waktu itu. Kan berapa pertemuan lalu ya Ririn Sang pernah, iya anak saya iya, lagi sakit iya. gitu. Byoki. Kalau sakit ya, untuk menggambarkan kondisi sedang sakit kayak gitu maksudnya. Itu Byoki. Tapi kalau sakit yang maksudnya kayak ouch itu maksudnya apa sih, kesakitan ya? Kesakitan kok bahasanya aneh ya, bukan kesakitan apa ya? Ada yang lebih proper gak ya? Kok tiba-tiba itu baru ikai. Ikai. Kepalanya sakit misalnya. Atamaga ikai nih. Sakit kepala, ya Allah. Sakit kepala. Atamaga ikai gitu. Jadi untuk menggambarkan sakit yang kayak gitu. Tapi kalau sakit kondisinya anakku sakit, makanya masuk rumah sakit. Byoki. Oh, Gitu. Byoki desu gitu, sensei. Betul, ya. Oke. Tomodachi wa Byoki desu. Oke, berarti temennya Ririn Sang sedang sakit ya. Oh, misalnya gitu ya. Oke, apalagi ya? Perpustakaan apa? Aduh, Tusokang. udah dapat lupa Lupa. lagi. Tusokang. Apa? Tusokang. Shokang. Oke, betul. Kelas. Hmm. Kelas? Kyoshitsu. Ya. Kyoshitsu. Kyosetsu. Kamar tidur. Iya. Ya, oke. What else? Apa lagi Kamar sih? mandi nggak? Oh iya, kamar mandi. Ya Allah, inget aja. Kamar mandi apa kamar mandi? Kok toire bukan ya? Bukan. Mandi. Bisa toilet, it's okay. Toilet, gak apa-apa. Benjol. Benjo. Oh. Benjo itu
Sebenarnya sama aja sih. Sebenarnya toire, benjo itu sama. Cuman kalau yang satu pakai versi bahasa Inggrisnya toilet. Kalau benjo itu kayak bahasa Jepangnya gitu. Dan sekarang orang lebih umum bilangnya toire ketimbang benjo gitu. Lebih ke toilet ya. Oke, terus dapur. Kitchen. Kitchen, kitchen. Atau ini bahasa Inggrisnya kitchen, tapi kalau bahasa Jepangnya daidokoro. Jadi sama aja artinya. Daidokoro berarti dapur sensei, iya. Kitchen dapur, iya. Kayak kita bahasa Indonesia kadang ada kan yang ada versi bahasa Inggrisnya dan orang zaman sekarang lebih akrab dengan itu. Tapi ada juga versi bahasa lokalnya gitu. Ya kayak kita sekarang mau ke kamar mandi, kamar kecil gitu atau toilet gitu. Orang lebih familiar pakai kata toilet gitu kan. Padahal kita juga punya kosakata itu dalam bahasa Indonesia kayak gitu kira-kira. Terus restoran, Restoran. 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 Oke. Eh, nandake. Apalagi ya? Apalagi? Apalagi? Oh, ruang rapat. Kaigishitsu. Betul. Karena kaiginya sendiri itu rapat ya. Shitsu biasanya ruangan, tapi nggak mesti. Oke, terus kantin. Sokudo. Sakudo. Shokudo. Sakudo. Oke. Ini so far yang saya ingat sih. Nama tempat atau ruangan ya yang udah pernah dikasih catatannya. Mau dicatat dulu atau udah? Sensei, Hai. sumimasen. Shitsumo ga arimasu. Mm-mm. Kalau mau tanya lagi di mall misalnya, Mm-mm. toilet di mana ya gitu. Itu gimana ya? Oke, Langsung berarti toire ga arimasu kah gitu. kalau toire ga arimasu ka berarti nanyanya di sini ini kayak memastikan gitu loh, ada toilet nggak di sini? Oh, Karena oke, ini nggak berarti apa-apa kan ya kalau kayak doko karena ni gini, kita doko kan ga arimasu. oke, bentar. Jadi bab 10 itu kan kita belajar yang poin pertama ada arimas ya. Arimas ini untuk Benda mati. benda mati. Yang kedua ada imas. Imas ini untuk sorry, Hewan dan manusia. hewan, manusia. Nah, sebenarnya artinya arimas, imas itu artinya ada. Untuk konteks bab 10 ya, bab 10 ya. Kalau bab 9 kan arimas itu punya, tapi kalau untuk bab 10 arimas atau imas itu sama dengan ada. Berarti kalau seandainya toire ka arimas ka sama dengan Toire. apakah ada toilet gitu kan? Toire ga arimasu ka? Iya kan? Oh, jadi harus pakai doko ya. Di mana toilet? Betul. Betul karena Desu ka? Doko nah, desu ka gitu. toire ga Ga doko desu ka? toire wa doko desu ka. Oh, jadi nggak pakai arimas ya. Nggak pakai Betul. ga arimas ka? Oh. Betul, toire wa doko desu ka? Toiletnya di mana? Di mana toilet? Oh, Toiletnya di mana? Ntar. Enaknya iya. diterjemahnya gimana ya? Toiletnya di mana gitu kan ya? Toiletnya, Toiletnya di iya. mana? Mm-mm. Tapi Karena kalau yang di kita ada di highlight, situ, tanya ada toilet nggak di sini, baru nggak arimas ka gitu. Toilet nggak, berarti toire nggak arimas ka? Di sini ada toilet nggak ya gitu. di sini, oke bentar ya, ini dihapus dulu nggak apa-apa Minasang. Oke, di-clear dulu ya biar nggak riweh. Nggak apa-apa, di-clear dulu nggak Betul, apa-apa. saya screenshot dulu udah. Sudah ya. Oke, di-clear ya. Kita mulai lagi. Sebenarnya ini tuh pertanyaan Minasang akan dibahas sih sebenarnya karena ada sesi Bumpo yang kedua. Jadi tadi pertanyaannya oke. Sumimasen. Toire wa
toire wa ga wa doko desu ka? Wa ga sama aja sih. Nah, berarti toire ga doko desu ka? Di mana toiletnya? Toiletnya ada di mana? Kalau di bahasa kita. Itu kan ya. Kayak sedangkan tadi Torewa, toire ga arimasu ka? Torewa ni Apa Ga ada arimasu. toilet? Apakah ada? Terus yang Oh, mau iya, iya. ditanyakan adalah di sini ada Yang ada toilet nggak? depannya. toilet ada di Ya kan? depan mall. Gimana jawab Oke, itu? di sini ada toilet. Berarti yang harus diperhatiin di sini Koko ni. ada toilet. Di sini bahasa Jepangnya Koko ni. Koko. koko. Oke. Ada Ga Ga ada arimas. ada arimas. arimas. Oke. Kenapa arimas? Nah, benda mati. Benda mati. Betul. Toilet bahasa Jepangnya Toilet. Toilet. toire. Kalau dirangkai jadi satu, berarti kan ini belum ada partikel ya. Koko, blank, toire, blank, arimas. Karena kata tanya, jadi tambahin k. Gitu kan? Oke. Untuk mengisi si blank ini, koko, blanknya ditambahin partikel Wa. nih. Koko ni. Toire, blanknya partikel Ga. ga. Arimas ka? Ini Koko ni toire ga. Arimas ka? Gitu. Jadi minasang kalau blank, bingung nih cara ngerangkai kalimat. Di breakdown pakai cara lama sih, Wak. Kayak gini. Misalnya minasang mau bikin apa lagi kalimatnya? Di Toilet situ ada di depan toko. Gimana? toilet. Oh, ini belum masuk. Pasti kata tunjuk dulu ya. Hmm. Berarti coba toiletnya, toilet ada di sini. Misalnya jawabannya gitu ya. Misalnya Ya. ya. Oke, Koko kita ni, breakdown dulu satu-satu. ya, Koko ni Toilet. Tiga. Oke, satu-satu. toire. Toilet bahasa Jepangnya apa? toire, Toire. Oke. Ada Arimas. 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 Kenapa arimas? Benda mati. Benda mati. Betul. Di sini Koko ni. koko. Oke. Berarti koko blank. Kan kita nggak tahu nih ceritanya partikelnya apa. Bingung kan? Toire blank lagi arimas. Nggak pakai K, kenapa? Tidak pertanyaan, bukan pertanyaan. Bukan kata tanya. Iya, betul. Karena bukan kata tanya. Kita memberikan statement ya. Nah, koko blank yang ini di antara koko dan toire partikelnya apa? Nih, Koko ni. Nih. Toire habis itu partikelnya ga, ga, habis itu arimas. arimas. Hijau des. Kalau Jadi tidak ada, minasang arimaseng. betul. Misalnya toiletnya ga, kok enggak? Tiga. Tidak ada toilet di sini. Hah. Toilet. Koko ni toire ga Koko ni arimas. toire ga arimaseng. Nah Ya. kan, udah mulai nih. Toilet bahasa Jepangnya Toire, toire. Oke. Tidak ada arimaseng. arimaseng. Kenapa arimaseng? Ya itu orang Jepang maunya gitu. Ya karena nggak ada, tapi untuk Benda menyatakan ada, benda mati tidak ada. benda mati tidak ada. Nah ya gitu. Oke. Di sini sama dengan
Apa bahasa Jepangnya punten? Koko. 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 Berarti koko blank kita ceritanya nggak tahu partikelnya apa. Toire blank kita nggak tahu partikelnya apa. Arima Seng. seng. Jadi koko partikelnya Nih. nih oke. Toire Ga. ga oke. Habis itu Arimaseng. arimasen. Hai. Gitu. Ya. Pelan-pelan nggak apa-apa, di breakdown dulu. Kalau saya dulu awal belajar bahasa Jepang itu SMA sih. Itu kayak gini, di breakdown dulu. Misalnya saya bikin kalimat apa ya? Ya udah kan kita cuma tahu vocab. Ya namanya juga pembelajar bahasa Jepang ya, kadang suka ketuker-tuker gitu. Partikel, wah apa gak ya? Gak apa wah? Apa nih ya? Ini apa deh ya? Suka ketuker-tuker. Jadi saya fokus ke vocabnya dulu. Saya breakdown toilet itu apa, ada tuh apa, di sini apa. Nah, baru dibikin yang kayak ini, yang dalam kurung, karena saya dulu mikirnya gini, bahasa Indonesia kan kalau kalau di bahasa Indonesia kita bicara atau nulis itu kan bablas gitu, nggak mesti ada partikel ya. Tapi kalau bahasa Jepang kan eh, biasanya ya, tidak semua, tapi biasanya antara kata satu dan kata yang lain di tengah-tengahnya itu ada partikel. Nah itu saya tinggal dulu, baru habis itu diisi antara koko sama toire enaknya apa ya. Kadang kalau belajar misalnya kayak belajar bahasa Inggris aja, kadang suka feeling gitu kan. Misalnya kalau ngerjain TOEFL atau IELTS, kayaknya ini deh kenapa nggak tahu feeling aja kayak gitu. Tapi katanya kalau udah ada feeling gitu berarti minasang udah menyatu dengan bahasa asing yang lagi dipelajari. Katanya gitu. Katanya, kata siapa? Dosen saya waktu kuliah dulu. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa minasang di breakdown dulu kayak gini, pelan-pelan aja. Nggak apa-apa, nggak usah panik, pelan-pelan aja. Tapi emang kalau ujian nggak bakal bisa ada waktu sih buat kayak gini. Gitu polanya ya. Nah, terus tadi ada pertanyaan dari Ainal Sang, depan mall ada apa gitu. Nah, ini izin di clear nggak apa-apa atau mau dicatat dulu? Kan ada rekamannya tadi nanti. Oke, berarti clear ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, kalau seandainya ini kan kata tunjuk ya, koko, soko, asoko. Tapi masa iya sih kita selalu pakai koko, soko, asoko? Kan nggak mungkin sensei orang naturally biasanya. Kita kan bakal bilang di depan stasiun ada abang-abang seblak, no, misalnya gitu. Nah, maka bentukannya nggak pakai koko, soko, asoko lagi, minasan. Tapi, shoshomachi kudasai, ada perubahan kah? Tidak ya? Loh, lah kok blank. Oke, ini ya. Nih. Posisi atau denah nih benda mati ga arimas. Maksudnya gimana sensei? Misalnya gini. Langsung keluar dua. Nggak gini, Bu. Ya Allah. Reizoko no naka ni sakana to miruku ga arimas. Reizoko apa Reizoko minasang? Rezoko apa? Reizoko tempat narok susu. Ini kan ada nih clue-nya. Sakana ikan. Miruku tuh susu, ya kan? Ini biasanya susu sama ikan disimpan di mana nih, minasang? Kulkas. Betul, Reizoko tuh kulkas ya. Reizoko no naka ni sakana to miruku ga arimasu. Berarti artinya Di dalam kulkas ada sakana, ada ikan dan susu. ada ikan dan susu. Betul, di dalam kulkas ada ikan dan daging ikan ya, dan susu. Kenapa? Karena sakana ga arimasu, berarti posisinya si ikan ini sudah berbentuk daging ikan gitu, bukan ikan yang masih hidup ya, kayak di dalam akuarium atau di laut gitu, beda. Oke, terus misalnya lagi, Hongya no tonari ni restoran ga arimasu. Artinya, Tonari. ayo tonari tadi apa? Sebentar, izin minum dulu. Sebelah. Tonari di sebelah. Jadi minum. Hanyano Tonari. Hongya no tonari ni
Oh ya, Restu no. toran ga arimasu. Mm. Berarti ada apa nih? Di samping toko buku ada restoran. Ada restoran Di samping di toko buku. di Di samping samping toko. toko buku. Betul. Toko buku Hongya tuh ya. toko buku ya. Ya. Oke. Kacau nih Jepang nih. Mm. Teburu no ue ni techo ga arimasu. Notebook di sini bukan notebook laptop ya, notebook buku catatan maksudnya. Oke. Teburu no ue ni techo ga arimasu. Berarti Di artinya atas Notebook ada di atas. ada notebook. oke, si buku catatan Di ada atas di meja. Notebook. atas meja. Oh, ya. Betul. Teburu meja. Teburu meja. Heeh. Teburu meja. Sama dengan sukwe. Ya, apa? Sama kayak sukwe, kayak tadi yang toire sama benjo Dari table. kayak gitu. Atau kicing sama daidokoro. Ini Sama dari aja. table ya, Bu? Alright. Ya, dari kata table. Ya kayak kita gitu kan ya. Yang tadi dicontohin itu loh, daidokoro sama kicing. Ada orang yang nyebut kicing, ada yang nyebut daidokoro, tapi artinya sama dapur. Ini juga sukue teburu itu artinya sama meja. Jadi sama aja mau nyebut teburu bener nggak sensei? Bisa. Sama sukue bener nggak sensei? Bisa. Jadi sama aja. Oke. Ada yang mau coba bikin? Tadi tuh yang di depan stasiun ada apa? Coba mau bikin? Teburu no. Oke, kita mau di breakdown kayak tadi. Honya no mai ya. Oke, Hongya no Mae. Coba bahasa Indonesianya Ya. mau dibikin gimana dulu nih? Honya Ainasang. no mai. Ga eki. Oke, bahasa Honya Indonesianya kira-kira mau dibikin gimana, Ainasang? di depan stasiun ada toko buku. Oke, di depan stasiun ya, Ya, ada toko toko buku. buku. Oke, di depan bahasa Jepangnya Mai. Mae. Oke, stasiun Eki. Eki. Oke, wait. Ada Toko buku Honya. Oke, ada bahasa Jepangnya Arimas. Arimasu. Oke. Toko buku Honya. Hongya. Oke, berarti posisi atau denah dulu ya. Denahnya berarti di depan stasiun. Berarti Eki. Blank nih, nggak tahu partikelnya. Eki di depan stasiun. Stasiun dulu yang disebut, habis itu baru di depan. Mae, kita nggak tahu partikelnya apa. Habis itu benda mati. Lokasinya selanjutnya ada Hongya. Partikelnya kita nggak tahu. Arimas. Berarti Eki, habis itu partikelnya di antara Eki sama Mae apa? Nih, No. No. Mae, Ni. ni, Hongya, Ga arimas. ga arimas. Di depan stasiun. Oke, berarti kalau di depan stasiun dijadiin satu kalimatnya jadi Eki no mae. Eki no Mae. Ya, Pakai pelan-pelan, pelan-pelan. Kayak no gini juga. penghubungnya ya, Bu ya. Kenapa? Ekino. Pakai partikel no untuk penghubung antara denah sama posisinya itu ya, Bu. Betul. Ha-ha.
Kok Betul. muncul Teburu no Honjano? Oh, Ini ada stabilo ya, sama dikasih merah-merah. Apa fontnya ya? Di chat dikasih warna merah fontnya, terus di stabilo kuning ya itu. Kayak gitu. Di dalam kulkas. Kulkas saya dulu disebut Reizoko no Naka. Karena kalau bablas Reizoko Naka, ya kalau percakapan sih nggak masalah, orang paham. Kayak kita kalau percakapan sehari-hari juga bablas aja kan SPOK-nya nggak diperhatiin. Tapi karena kita belajar bumpo, belajar grammar, ya kalau si partikel no ini tidak disebut, salah gitu. Tapi kalau percakapan mah nyantai. Maksudnya nanti kalau praktek ya kayak yang penting berani aja. Beneran, yang penting berani aja. Nanti dari situ kan bisa belajar ya dari kesalahan. Tapi kalau bumpo sebisa mungkin diisi tengah-tengahnya. Reizoko no naka berarti di dalam kulkas. Hongya no tonari berarti tonarinya dulu apa? Tonari? Tonari Sebelah. apa? Di sebelah, betul. Di sebelah Hongya toko buku. toko buku. Teburu no ue berarti Di atas meja, di atas meja. Oke. Kabang no naka. dalam tas, Oke. Isu no shita. Di bawah. Di bawah. Isu. kursi, Betul. Di bawah kursi. Beddo no ue. di atas tempat tidur, Terus tempat tidur. Di atas kasur. Betul. Apalagi ya? Sukue no aida. apa? Sukue no aida. Oh, tidak Di antara. di samping, Di antara, betul. Di di antara. atas meja, Di antara meja. Betul. Apalagi ya? Oh, hea no naka. Nih, Dalam kamar. di dalam kamar. Betul. Kayak gitu. Oke, Kalau di belakang baru. apa, Sensei? Ayo, belakang tadi apa, Minasang? Belakang? Belakang apa? Ada yang Shiro. mau bantu? Ushiro. Betul. Aku sih. Oke, kalau gitu misalnya Ginko no Ushiro. Ginkgo apa ya? Di belakang bank. Di Tambah. belakang bank, betul. Ini suaranya Gazi ya? Gazi Iya. Sang ya? Oke. Ya, aku seneng banget bisa hafal suara Minasang. Oke. Terus, apa lagi ya? Byoin no mae? Di Rumah depan sakit. rumah sakit, Byoin no mae. di depan rumah Dan sakit. Di depan rumah sakit, betul. Kalau di dalam pesawat, Pesawat apa, ayo? Pesawat ada yang tahu nggak? Pesawat. Toko ya, toko ya. Pesawat. Ya Allah, lagu jadul banget. Lahir tahun berapa sih, Far? Pesawat ya? Pesawat. Oke. Di Ikoki, dalam. Di dalam. Maka kan berarti kalau di dalam pesawat ayo. Ikoki no Naka. Ikoki no Naka. Naka. Betul. Oke. Misalnya di belakang bandara. Bandara, oke. Bandara apa? Fuko, Fuko. Oke. Di belakang. Apa nih? Fuko no Shiro ni, Ushiro. Berarti kalau di belakang bandara jadinya Fuko no. Sorry. Punten. Ushiro. Nih. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke, di belakang bandara ada apa nih? Di belakang ya. Belakang bandara biasanya ada apa sih? ada
Pesawat. Ada pesawat ya. Kuko no ushiro ni hikoki Nggak arimas. ga arimasu. Itu. Semangat. Masih ada 15 bab lagi. Semangat. Ah, jangan mental breakdown duluan. Jangan. Ntar ya, diginiin. Biar enak. Kayak gitu ya. Oke, mau di-chat dulu? Iya. Atau di screenshot? Atau apa? Ya, sudah. Oke, udah ya. Izin di-clear gak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Semangat. Masih ada 15 bab lagi. Oke. Hijau di sana. Oke, sekarang kita ke bentukan bahasa Jepangnya yuk. Di sini ada yang ada sang dan tanakasang. Konyi, Mm-mm. Yamada Sang, Yamada Sang, Sang, Mas. Tanaka-san ga Nggak imas. imasu. Oke ya. Koko ni Yamada sang to tanakasang ga imas. Kenapa imas? Karena manusia. Ma- Karena manusia ya. Benda makhluk hidup maksudnya. Oke. Di sana ada galeri seni atau art gallery. Ya, galeri seni. Galeri seni ada yang tahu? Itu pernah dikasih sih. Bab berapa ya? Lupa. Sama saya juga kok. Mana ya? Galeri seni itu Bijutsukan. Jadi di sana ada galeri seni. Galeri seni kan udah nih Bijutsukan. Berarti Ako ni Bijutsukan ga arimas. Kan ga imasu. oke. Asoko nih Bijutsukan nggak arimas. Kenapa arimas? Mati. Jangan bilang mati dong. Panik. Oke, Asoko nih Bijutsukan nggak arimas. Maksudnya karena Bijutsukan ini benda mati ya. Dia selain manusia dan hewan. Aduh, panik tiba-tiba mati. Di dalam kulkas ada daging ayam dan ikan. Reizouko ni sakana to chicken ga arimasu. Bentar, saya yang bikin PPT dalam keadaan lagi ngantuk. Sebentar ya, apakah benar? Oh ya benar. Reizouko no nakani, daging ayam itu toriniku ya. Toriniku. Toh sakana ga arimasu. Reizouko no nakani, di dalam kulkas ada arimas, daging ayam, toriniku, dan ikan. Sakana. Gitu. Jadi ya kalau chicken itu dia sudah berbentuk makanan ya, udah olahan ya. Kayak misalnya fried chicken, ayam KFC, maaf nyebut merek. Nah itu chicken. Tapi kalau daging ayam yang masih mentah, yang kayak beli di pasar gitu, toriniku. Gitu. Lanjut. Di sini ada bahasa Jepangnya. Kinoue ni otoko no ko ga imasu. Kinoue ni otoko no ko ga imasu. Ayo. Aduh. Oke, Imas apa Imas? Ada. Imas ada. Bentar, ini Gazi kayak lagi nguap ya tadi. Iya. Ada. Ya Allah. Bisa aja belajar nih Honggong nguap. Tapi nggak apa-apa sih. Itu berarti semangatnya luar biasa. Imas itu ada ya. Kenapa pakai Imas? Positif. Karena hidup. Benda mati. Benda hidup ya, benda hidup. Manusia ya. Oke, maksudnya makhluk hidup. Karena hidup. Nggak apa-apa sih. Oke. Wait. Oh no. Terus poin-poin penting yang masih dicatat di sini. Otoko noko artinya apa? Otoko noko
Suami. Otoko no ko. Anak laki-laki. Oh, Lumayan jauh sih. Tapi ya nanti di masa depan si anak laki-laki itu akan jadi suami. Tapi kan nanti ya. Jadi Anak Otoko no ko laki-laki tuh bukan musuko. itu kan keluarga, dalam keluarga. Tapi ini kita nyebut anak laki-laki, atau kalau di bahasa gaul tuh, bahasa saya ya, bahasa gaul, bocil maksudnya. Bukan musuko-san. Kan. Bukan. Otoko no ko tuh kayak anak kecil, tapi untuk orang lain yang bukan di keluarga kita. Gitu. Terus ada ki no ue. Artinya apa nih? Ue apa ue? Gue di Di atas. 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 Ki apa ki? Kiki. Ki. Pohon. Pohon. Jadi bahasa Indonesianya ada anak laki-laki di atas pohon. ada anak laki-laki di atas Pohon. pohon. Gitu jawabannya. Bener nggak ya? Di atas pohon ada anak laki-laki. Ada anak laki-laki di atas pohon. Ya sama aja. Kayak gitu. Oke. Isu no aida ni inu ga imasu. Isu. Ada Di antara kursi anjing di ada antara Di antara Isu. kursi ada anjing. Ya, di antara kursi ada anjing. Oke. Byouin no ushiro ni ginko ga arimasu. Di belakang rumah sakit Mm-mm. ada bank. ada Siro. bang. Di Ya, di belakang rumah sakit sakit. ada bank. Bang Ginko ga arimasu. Oke. Ini izin mau di screenshot dulu atau mau dihapus nggak apa-apa? Ya sudah. Tahu pesan saya. Oke, di clear ya. Nah, sekarang mudah-mudahan gambarnya nggak pecah-pecah banget. Jadi kayak gini. Ada beberapa kosakata yang Minasang udah dapat sama ada yang belum. Kita mulai kita mulai dari bank. Bank bahasa Jepangnya apa? Ginkgo. Ginkgo, oke. Ginkgo ya, ginkgo. Ginkgo. Terus Korean restaurant, maksudnya restoran Korea berarti? Kangoku. Restoran. Restoran. Resu. Restoran. Kangoku. Kangkoku no Resu. Restoran. Iya, Kangkoku no restoran. Kalau perpustakaan, Toshokan. Toshokan, oke. Halte. Di sini ada halte yang ini catatannya Basutei. Basute. Nah, Yes. taman yang kayak begini ini nih, park yang emang buat umum itu koeng. Oke, kalau niwa itu pekarangan ya. Makasih Welisang. Terus kita maju ada gereja. Di sini bahasa Jepangnya kyokai. Alhamdulillah ya Minasang pakai romaji. Gak pakai hiragana ya. Oke. Terus kalau di sini ada klub. Klub di sini tuh Maaf. lebih ke Gereja tadi apa? ini nih, ada catatannya di sini. Kyokai. Oh. Ada di sini di PPT. Terus ini bukan klub tempat yang ajeb-ajeb. Maksudnya assembly hall, kayak apa sih, tempat pertemuan, gedung pertemuan, itu kaijo. Kaijo itu panjang O. Kaijo. Terus ada hospital atau rumah sakit. Apa? Byoing ya. Byoing. Di sini ada tempat parkir umum. Kalau di Jepang emang ada sih biasanya. Karena kan mereka rumahnya kayak model susun ke atas ya. Apato yang kayak gitu. Makanya dia nggak punya lahan parkir kayak kita nih yang rumahnya napak tanah kasarannya. Makanya biasanya ada tempat parkir umum namanya chushajo. Nih yang paling bawah. Chushajo. Tempat parkir umum. Kalau supermarket bahasa Jepangnya? Supa. Oke. Sekul. Apa? Gakko. Gakko, iya. Gakko.
Teater, teater di sini ada Gekijo. Gekijo. Gekujo. News agent tuh kayak tempat buat jual, khusus jual Koran. koran, majalah, tabloid yang kayak gitu-gitu. Jadi dia nggak jualan barang lain selain itu, koran, majalah, tabloid dan lain-lain. Itu di sini ada Shimbung, Hangbay, Teng. Panjang ya, Shimbung, Hangbay, Teng. Panjang ya. Kantor polisi, di sini ada kantor-kantor polisi. Loh, nah yuk, oh ada. Keisatsu Shop. Keisatsu Shop. Terus ada shopping center, itu kayak mall lah ya, kalau di kita Moru gitu aja. Terus ada museum, di sini ada Hakubutsukang, terus ada toko musik Ongakuya, ada chemist itu apotik. Apotik itu mana ya? Apotik udah dapat berarti. Apotik apa? Apotik. Apotek ding. Apotek apa? Udah dapat. Kusuria, ya Allah, Kusuria. Apotek. Hotel? Hoteru. Hoteru. Betul. Kalau phone box sebenarnya ada sih Denwa Boxu gitu, cuman udah jadul lah, maksudnya zaman sekarang nggak ada phone box juga. Terus ada balai kota atau Yakuba, itu kan Yakuza, Yakuba. Terus ada art gallery. Art gallery itu apa sih? Astagfirullah. Galeri seni. Bijutsukan. Tadi apa? Bijutsukan, betul. Italian restaurant. Italiano Resto. Betul. Italiano restaurant. Betul. Italiano restaurant. Betul. Akuarium itu kayak SeaWorld kalau di kita. Itu Suizoku kan. Oke. Vet itu di sini kayak klinik hewan ya. Itu Dobutsu Byoing, rumah sakit hewan. Rumah sakit kan Byoing, Dobutsu hewan. Dobutsu Byoing gitu. Udah. Nah, sekarang coba saya tanya. Langsung no. Omo. Nanya apa ya? Ayo apa ya? Kira-kira posisi hospital itu ada di mana? Hilang suara. Iya, saya nggak ngomong. Oh, Oke, posisi hospital di mana, Minasan? Hospital, rumah sakit, Byoing. Byoing di mana Byoing? Byoing di sini ya. Byoing di mananya, gedung apa gitu, atau di apanya apa, pakai pola yang tadi ini. Yang misalnya kayak misalnya kayak apa ya tadi, Reizo Kono Nakani, Sakato Mirukuga. Di belakang. Di sebelah kantor polisi. Oke, di sebelah kantor polisi ada rumah sakit. Berarti bahasa Jepangnya nih. Kita kan nanya rumah sakit ya. Di sebelah kantor polisi atau di sebelah kantor polisi ada rumah sakit. Berarti bahasa Jepangnya Byoin no tonari Satsusho no tonari ni Byoin. Ni Byoin ga arimasu. Betul. Aduh, Gazi hebat. Keisatsusho no tonari ni Byoin ga arimasu. Oke. Masih hospital, masih rumah sakit di rumah sakit. Kira-kira depan, belakang, kanan, kirinya apa nih? Tadi kantor polisi udah. Terus apa lagi nih? Byoin tonari club. Apa ya? Club itu assembly hall, bukan klub ini ya. Beda sama yang pub, no. Yang situ beda.
Beda. Kalau pub itu yang kayak di Senopati, itu pub. Iya, tapi kalau club ini yang dimaksud adalah assembly hall, jadi kayak gedung pertemuan. Ya mungkin biasa buat dipakai buat nikahan gitu-gitu kali ya kalau di Indonesia. Oke, hospital, rumah sakit, depan rumah sakit ada apa nih Minasang? Dibalik deh pertanyaannya. Carpark ya. Ada Apa? Carpark. Ada parkir mobil ya, tempat parkir mobil lah gitu. Berarti di depan parkir mobil ada rumah sakit. Gimana bahasa Jepangnya? Bioin Mai ya. Shusajo no depan apa? Depan apa? Mai. Depan apa Minasang? Mai. Mai, oke. Chushajo no mae. Chusado no Mai. No. Ni byoin ga arimasu. Oke, Gazi betul ya. Chushajo no mae ni byoin ga arimasu. Oke, sekarang kita pindah jangan ke byoin mulu. Jangan hotel deh. Apotek deh, apotek. Apotek posisinya di antara apa nih? Kanan kirinya ada apa? Ini yang agak challenging. Ini nggak apa-apa. Ya. Tadi apa? Apotek bahasa Jepangnya? Kusure. Surya. Oke. Kalau toko musik apa toko musik? Shop. Ya, musik shop apa ya? Ongoku ya. Ongaku ya, betul. Hotel. Apoteknya di mana? Oke. Kemis. Oh, Kemis itu. Dia di tengah-tengah nih ya. Di tengah-tengah apa? Ya, Ada antara musik shop dan onbok. Kemis no Hotel. Oh, Aida. bukan. Musik shop dulu. Toko musik apa? Ongaku ya. Ongaku. Aku juga sambil Ongaku ya. Hotel. Hoteru. Di antara Tidak. Aida. Aidani. Apotek, toko obat. Surya. Kemis. Kusuriya. Ga. Partikelnya? Ga. Arimas. Nih. Ongaku ya to hoteru no aida ni di antara hotel dan toko musik ada apotek. Gitu. Semangat. Oke, terakhir. Ya. Aquarium. Bang. Bang, posisinya di mana, Bang? Sebelah kiri restoran. Oke, sebelah kiri Korean restaurant. Berarti hai. Apa? Bang apa? Kayak koin apa Bang? Oke. Kita sebut dulu apa ya? Korean Bang, sebelahnya apa, Bang? restoran. Oke, bahasa Jepangnya Korean restaurant apa? Koikokure Sutaran. Restoran. Kankoku? No. Kankoku Restoran. Apa nih? Posisinya di mana, Bang? No, Tonari. Sebelah kiri. Hari ini. Oke. Hari ini. Bang. Ginko ke Arimas. Tuh. Atau
Kalau mau bang posisinya ku. Oke. Hindari. Kiri apa? Hindari. Nih. Ginkgo wa arimas. Bang, apa ya? Bang, Hamakat? Depan supermarket. Mai. Oke, supermarket seperti bahasa Jepangnya? Supa. Au. Su mah kok au sih? Supa. No? Depan Mae. apa depan? Mae. Habis itu partikelnya? Nih, betul. Ada apa di depan supermarket? Rumah sakit. Tadi disebut depan supermarket ada Ginkgo. ginkgo. Partikelnya habis itu? Ga. Ga. Arimas. Arimas. Gitu. Pinter. Biasa banget ya Minasan. Semangat. Mau di screenshot? Boleh nanya, Dihapus? Apa? kalau misalnya ginkgo wa supanomai ya Nah, arima. ini di bungkus selanjutnya. Kenapa? Minasan jangan berkutat. Ayo. Bentar ya, ini izin clear gak apa-apa ya. Kita next itu ke bumbu selanjutnya. Nah, itu bisa diputar balik. Misalnya agak cepat ya, karena kita udah jam 5:30. Di kiri kanan. Nih, misalnya, kodomo wa doko ni imasu ka? Berarti artinya? Kodomo wa. Nah, ada di mana? Ya, kayak anak-anak ada di mana gitu ya. Oke. Kenapa imas? Makhluk hidup manusia. Gitu, betul. Neko wa doko ni imasu ka? Kucing ada di mana? Kucing ada di mana? Ria sama doko ni imasu ka? Aulia Oke, ada di mana? Aulia ada di mana? Oke, nah ini bedanya main pola tadi apa Sensei? Kalau pola yang tadi dia fokus kalau yang ini fokus ke nanyain orangnya. Si Aulia di mana? Tapi kalau pola sebelumnya di mana Aulia? Iya nggak sih? Bentar ya. Di sana ada siapa? Sorry, di situ ada siapa? Kalau ini yang kedua, Aulia ada di mana? Fokusnya gitu. Aulia sangwa Eiga Kang nih Imas. Eiga Kang itu bioskop ya. Berarti Aulia ada di bioskop. Aulia Sang ada di bioskop. Tuh. Nah, kalau benda mati misalnya, kan contoh sama tadi. Sakana tomiru kuwa doko ni, sorry bukan enggak, tuh kan lagi ngantuk beneran. Sakana tomiru kuwa doko ni arimasu ka? Jadi artinya Ikan. Miruku apa? Susu. Betul. Sakana tomiru kuwa doko ni arimasu ka? Ikan dan susu ada di mana? Iya, susu dan ikan ada di mana? Oke. Restoran wa doko ni arimasu ka? Restoran ada di mana? Restoran ada di mana betul? Reicho wa doko ni arimasu ka? Catatan ada di mana? Ya, buku catatan ada di mana gitu ya. Maka jawabannya Sakana tomiru kuwa reizoku no naka ni arimasu. Jadi dengan kata lain bisa dibalik ya. Kalau tadi kan reizoku no naka ni sakana tomiru ga arimasu. Ini diputer. Sakana tomiru wa reizoku no naka ni arimasu. Jadi Weli-san jawabannya bisa. Terus restoran wa hongya no tonari ni arimasu. Berarti Restoran ada di samping toko buku. betul, restoran ada di samping toko buku. Kalau bumbu yang tadi, hongya no tonari ni restoran ga arimasu. Sekarang arimasu.
kalau dari segi percakapan artinya sama. Tapi kalau udah masuk ke ilmu terjemahan, terjemahannya jadi beda ya. Tapi artinya kalau untuk percakapan mah, jadi Jepang bikin puyeng Mas Sensei. Sometimes. Memang. Teicho wa teburu no ue ni arimasu. Berarti Dicoba. Techo apa Techo? Techo. Notebook. Ya, buku catatan ya. Buku catatan wa. Berarti apa nih? Buku catatan Ada di atas meja. ada di atas meja. Betul. Oke, sekarang gini. Yamada-san ada di dalam kelas. Berarti bahasa Jepangnya Yamada-san di Wah, dalam. ya Yamada-san wa betul. Di dalam Kyoshitsu Nakani. nakawa Yamada-san wa Mm-mm. di dalam kelas itu kan Kyoshitsu no Nakani. Mm-mm. Nggak imas. Oke. Mana sih, Mak? Nah, ini dia. Bentar ya. Shoshonotsu kudasai. Yamada-san. Yamada-san mah Yamada-san lah ya. Yamada-san. Ada? Mas. Mas. Oke. Di dalam kelas. Kyoshitsu no Kyoshitsu no nakani. Baik. Berarti kalau pakai pola yang tadi, kan polanya orang ya. Orang, habis itu partikelnya wa, habis itu lokasi, keberadaannya di mana, partikelnya ni, terus imas. Gitu kan ya. Berarti jawabannya Yamada-san wa Yamada-san wa. Posisi di mana nih? naka Kyoshitsu no Posisi Kyoshitsu no no Nakani nakani nggak arimasu. imas. nggak pakai ga lagi ya. Enggak. Oh, Enggak, jangan bor. Pakai wa ya. Yamada-san wa Kyoshitsu no nakani imas. kalau ini nggak pakai ga lagi ya. Enggak, kalau ini konteksnya dia tidak pakai ga. Oh, Yang enggak cuman yang sebelumnya aja. Yamada-san wa Kyoshitsu no Nakani. Oke. Itu ya. Kira-kira benar nggak ya jawabannya? Oh, benar ya. Yamada-san wa Kyoshitsu ni imas. Sekarang yang kedua, kantor polisi ada di depan stasiun. Tadi kantor polisi apa? Keisatsu so ya. Keisatsusho. Hai, Keisatsusho. Keisatsu wa Heeh. eki ni imas. Kalau Kyoshitsu. Keisatsusho wa Ya. eki ni imas berarti posisinya si kantor polisi di mananya Eki ya? Dalamnya. Depan ya. Eki ni imas. Oke, Kyoshitsu kita coba lagi. Shoshomachi kudasai, minasang. Sabar ya. Kantor polisi apa? Kyoshitsu. Kyoshitsu? Jangan kayak saya tadi salah. Keisatsusho. Keisatsu. Oke. Ada untuk benda mati. Apa? Imas. Arimas. Oke. Di depan stasiun. Eki no mae ni. Eki no mae ni. Hai. Nah, untuk pola arimas yang ini berarti misalnya gedung 1 gitu ya. Gedung 1. Wah, lokasinya di mana nih? Arimas. Berarti Keisatsu so
Keisatsu, sumimasen, keisatsu sho wa Eki no mae ni eki no mae ni arimasu. arimasu. Betul. Ha, mas, sumimasen. Enggak dong, Beb. Taruh mana ya, sebentar deh. Oke, sekitaran nggak boleh. Coba. Coba lebih bisa sih nggak masa. Tapi kan di sini perintahnya ada di depan Oh, depan. stasiun. Iya. Terakhir Minasang. Semangat ya. Daging ikan ada di antara daging babi dan daging ayam. Gimana? Ini nih soal yang PPT yang nomor 3 terakhir. Oh, daging ikan ada di antara daging babi dan daging sakana. Oke, ikan apa ikan? Sakana. Sakana, oke. Singkat ya, daging babi apa? Gue tahu sensei, butaniku. Dan Daging ayam tadi apa? tonari. Tonari? Iya. Tonari jari Tonari maseng. apa tonari? Tonari jari maseng. Apa daging ayam? Tapi benar sih depannya toh. Iya. Toriniku ya. Oh iya, toriniku. Nah, terus udah gitu di sini ada di antara. Di antara Aida. ini berarti aidani. Aida. Oke. Berarti daging ikan Daging ikan disebut daging babi, aidani. berarti daging ikan apa bahasa Jepangnya? Sakana. 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 Sakanawa. Terus tadi yang aida gimana polanya? Banget. Botaniku to. Betul. Butaniku to. Toriniku Toriniku no no aidani aidani. arimasu. Siapa tuh? Iya, diskon. Saya paling suka diskon. Betul ya. Jadi kayak gini ya. Kok jadi sedih banget. Ikan, sakana, ya. Kok syung. Dah. Kayak gini. Enggak ini sih. Ya. Ini ya. Sakana wa butaniku to toriniku no aidani arimas. Kenapa sakananya arimas? Ada daging. Iya, dia udah berbentuk daging, maksudnya udah bukan makhluk hidup lagi ya. Kayak gitu deh Minasang. Gimana kelas hari ini? Udah mulai liar ya. Semangat. Sensei, Kenapa Faisal? aku boleh nggak minta tugas? Soalnya dari tadi kan aku nggak jawab. Nah, terus screen-nya tuh hitam gitu, koneksi aku jelek. Jadi nanti aku tinggal rewatch terus ngerjain tugas yang dari para sensei. Boleh nggak? Oh, kalau Minasang yang lain mau dapat tugas nggak? Mau dapat tugas? Mau. Hmm? Nggak mau. Oh, guys, Isa nggak mau. Kalau yang lain gimana? Jangan Ayo. banyak. Oke, kalau jangan banyak-banyak maunya berapa soal? 5 soal aja. Bisa 5 soal. Kalau Fai deh, Fai mau request berapa soal? Terserah. Ya sudah, nanti lihat ya. Kira-kira bakal berapa soal. Oke, kalau gitu kelasnya saya izin akhiri. Maaf lagi-lagi telat. Semoga nggak bosan ya belajar Nihongo. Jadi saya izin leave. Makasih Minasa udah hadir di kelas ini buat Pak Santan.